Dalam Islam kita meyakini ada yang namanya jin. Jadi kita nggak sendirian, we are not alone di dalam dunia ini. Bahwa di dunia ini ada bahwa di dunia ini ada keberadaan yang lain, ada eksistensi, ada namanya jin, ada namanya malaikat. Jin kalau masuk ke dalam orang itu dia bisa dia bisa mempengaruhi manusia bisa. Bedain antara konsep jin sama setan. Beda. Kalau setan itu ada dua jenis kata Allah di dalam Al-Quran. Ada setan dalam bentuk jin, ada setan dalam bentuk manusia. Ketuanya setan namanya iblis. Dalam pemahaman orang-orang Kristen adalah Lucifer. Nah, ketua Lucifer itu bukan malaikat loh. Tapi di dalam Islam iblis itu adalah jin. Yang namanya iblis itu adalah jin yang dia nongkrong sama malaikat. Jadi nongkrongnya sama malaikat. Dulu yang paling banyak beribadah di kalangan ciptaan-ciptaan Allah adalah iblis. Iblis itu ahli ibadah dulunya. Dia sombong. Kalau di dalam Islam, bisa nggak kemudian jin itu mempengaruhi manusia? Bisa jawabannya. Nah, ketika jin itu mempengaruhi manusia, maka dia keluar daripada kebiasaan-kebiasaannya. Cuman itu tidak menjelaskan fenomena kerasukan. Karena aku pernah nanya sama dokter, psikiater, itu di dalam dunia psikiater, itu kemudian dunia kejiwaan, itu dikatakan gangguan kejiwaan. Misalnya contoh ya, ketika dilihat polanya, kerasukan ini tidak hanya urusan jin dalam tanda kutip, tapi dia berkaitan dengan mental. Ketika mental, contoh ya, lagi tugas akhir, lagi banyak beban dan segala macam. Nah, dia bisa kemudian sampai putus, kemudian dia jadi sesuatu yang lain, kira-kira seperti itu. Coba kita bahas. Kalau kita mengatakan bahwa semua yang jahat itu karena jin atau karena roh jahat, gitu kan ya, maka harusnya kita ruqyah. Kalau di ruqyah harusnya beres, tapi kan ternyata tidak kan. Artinya menurutku itu kita bisa bahas dari segi sains, kita bisa bahas dari segi agama. Tapi kalau dari segi agama, menariknya adalah ada seorang ulama ditanya, lebih parah mana? Setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Karena di dalam Islam setan itu adalah sifat. Dan setan ada jin, ada manusia. Syaiton. Itu sifat. Bisa masuk ke jin, dia bisa masuk ke manusia. Sifat itu lebih tepatnya adalah kondisi yang melekat pada seseorang ketika dia melakukan suatu aktivitas, itu sifat. Dan sifat itu bisa berubah. Nah, syaiton itu jadi gini, manusia diciptakan dengan pilihan. Ketika dia memilih untuk membangkang kepada Allah, maka dia sudah jadi syaiton. Ketika dia memilih taat pada Allah, maka dia jadi hamba Allah. Bosnya daripada para syaiton itu adalah iblis dari golongan jin. Jadi gini ceritanya, Allah menciptakan di dalam Islam, malaikat itu tidak punya pilihan. Punya satu pilihan, dia cuma punya satu tugas, yaitu adalah menghamba pada Allah. Dia nggak punya pilihan. Dia nggak ada free will.